Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di hari Amiti Zaratul Join di Statistika Dasar atau kuliah Statistika Dasar jurusan Teknologi Hasil Pertanian, dan hari ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu nih definisinya apa. Distribusi frekuensi itu pengelompokan data menjadi tabulasi dengan memakai kelas-kelas dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Nah, berarti di sini kita jelas bahwa dalam distribusi frekuensi data sudah dikelompokkan dan sudah dijadikan ada tabel, dijadikan tabel menjadi tabel frekuensi. Kemudian dalam tabel itu ada masing-masing kolom. Di dalam situ ada kelas-kelasnya, kemudian ada frekuensinya atau ada intensitas masing-masing kolom tersebut. Oke, kita lanjut. Ada kelebihannya, yaitu yang pertama, dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh dari data tersebut. Kemudian lebih mudah di dalam prosesnya ketika ingin kita lakukan perhitungan maksudnya proses statistikanya itu kita lebih mudah. Kemudian kekurangannya, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Karena kenapa dibilang rincian atau informasi awalnya menjadi hilang? Karena misalnya nih di dalam suatu data itu ada 5 anak, ada yang dalam satu kelas nih ada 5 anak yang memiliki IPK antara 2 sampai 3 nilai IPK-nya. Nah, yang kita tidak tahu bahwa rincian awal, yang dimaksud dengan rincian awal hilang adalah kita tidak tahu nih 5 anak ini yang memiliki nilai IPK 2 sampai 3, apakah 2,53 orang ataukah 2,5 semuanya 55 orang itu, ataukah ada yang 2, ada yang 3. Nah, itu. Jadi informasi awal itu menjadi hilang karena sudah dikelompokkan. Oke. Next. Ini contohnya. Nah, ada distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa UPY. Jadi di sini ada tingginya, kemudian ada frekuensinya. Masing-masing kolom atau masing-masing kolom tersebut memiliki kelas. Ini yang dinamakan kelas, misalnya nih 151 sampai 53. Berarti ini kelas pertama, frekuensinya 3. Nih sumbernya data buatan, kemudian istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok itu di sini ada berat badan atau ini adalah pengelompokan awal itu menurut berat badannya. Kemudian ini di sini ada nilai 35 sampai 39. 35 ini adalah nilai paling kecil di kolom tersebut. Kemudian di sini ada nilai paling besarnya 39. Frekuensinya 11. Ini dari 35 di bawahnya lanjut ke 40 ya. Kemudian ada seterusnya. Nah, istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kelas pertama ini ada 35 sampai 39 dengan frekuensi 11. Jadi kita ambil di kelas pertama. Kelas adalah kelompok-kelompok data berbentuk A sampai B. Jadi ada ukuran dari mana sampai mananya. Itu namanya kelas. Ada ujungnya. Di dalam kelas ada ujungnya. Jadi yang paling besar itu adalah ujung atas, yang paling kecil itu namanya ujung bawah. Jadi kalau misalnya tadi yang pertama ada nilai 35 sampai 39, berarti ujung atasnya 39, ujung bawahnya 38. Oke. Kemudian ini adalah istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Batas. Jadi tadi sudah kita lihat ada ujung. Ternyata di ujung itu ada batasnya. Batasnya adalah ujung bawah dikurang 1 SPT. SPT itu satuan pengukuran terkecil. Nah, kalau dilihat di sini, nilai apa itu SPT? Satuan pengukuran terkecil. Nah, kalau dilihat ini 35 sampai 39, 39 sampai 40, 39 kemudian lanjut lagi menjadi 40. Berarti satuan terkecil di dalam data ini adalah 1.
karena dia tidak pakai koma. Kalau dia ada komanya 1, berarti 0,1 satuan terkecilnya. Tapi karena ini satuan terkecilnya tidak ada koma atau bilangan bulat, berarti dia SPT-nya adalah 1. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai batas bawah di dalam data yang ini, ujung bawah dikurang setengah SPT atau satuan pengukuran terkecil. Nah, di sini contoh satuan pengukuran terkecil itu kan tadi 35, 34, 32. Berarti pengukuran terkecilnya 1. Kalau untuk datanya perkomaan, satu angka di belakang koma, satuan pengukuran terkecilnya 0,1. Sehingga didapatkan batas kelas 35 dikurang setengah SPT. Kebetulan SPT-nya 1 berarti setengahnya itu 0,5. Jadi 35 dikurang 0,5, 34,5. Kemudian batas atasnya 39,5. Nah, Oke, di frekuensi ini juga ada yang namanya panjang kelas. Panjang kelas itu batas atas dikurang batas bawah. Jadi untuk kelas 35 sampai 39 tadi kita sudah mencari batas atasnya yaitu 39,5 dikurang 34,5. Jadi nilai batasnya panjang kelasnya itu 5. Kemudian ada titik tengah kelas. Titik tengah disebut juga nilai tengah kelas yaitu setengah ujung atas ditambah ujung bawah. Nah, itu. Sedangkan frekuensi sendiri adalah banyaknya data di setiap kelas. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu istilah-istilah yang terdapat di dalam distribusi frekuensi, sekarang merupakan langkah-langkah membuatnya. Yang pertama adalah tentukan banyak kelasnya. Jadi ini untuk mencari banyak kelas itu 1 plus 3,3 log N, itu rumusnya. N-nya itu datanya ada berapa banyak. Nah, kemudian tentukan rentang kelas. X maksimal atau nilai yang maksimal dikurang dengan nilai yang minimal. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kemudian setelah itu baru dicari panjang kelasnya. R dibagi K. Kemudian tentukan ujung batas kelas pertama, kemudian ujung batas kelas bawah. Kemudian dari pokoknya kalau udah dapat ujung kelas pertama diurutin sampai kelas paling bawah tuh kalian cari ujungnya. Kemudian tentukan batas bawah kelas pertama. BB-nya sama dengan ujung bawah dikurang SPT, setengah SPT. Oke. Kemudian yang langkah ke-6 tentukan batas atasnya. Ya, batas atas batas bawah ditambah panjang kelas. Kemudian tentukan ujung kelas pertama, itu ujung atas sama dengan batas atas dikurang setengah SPT. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Jadi bikin tuh udah dapat nih kolom pertama, kita bikin sampai kolom kedua dan seterusnya sampai selesai datanya. Kemudian tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tali. Kemudian jumlahkan, kemudian di total banyaknya data benar atau tidak. Ini contoh. Data hasil akhir ujian statistika dari 60 orang sebagai berikut. Ini sudah saya daftarkan. Data terkecil nih, kalau kita lihat ya di sini. Ternyata data terkecilnya itu ada 10 di bagian kelas ketiga itu. Kemudian kolom kedua itu ada nilai 10, dia nilai paling kecil, dan nilai paling besarnya itu ada 98. Ini akan kita lihat. Kita mendapatkan data terkecil dan data terbesarnya, kemudian kita mencari rentangnya itu 88 karena data terbesar dikurang data terkecil. Jadi rentang atau jangkauannya sebesar 88, kemudian kita mencari banyaknya kelas, 1 plus 3,3 log N, N-nya 60, berarti hasilnya adalah 6,8, sehingga jika kita bulatkan, itu kelasnya 7. Kemudian panjang kelasnya, 88 bagi 7 sama dengan 12,5, berarti dia mendekati 13. Nah, ujung bawah kelas pertama itu 10, kan yang paling kecil 10 tuh. Kita bikin alternatifnya, karena ditakutkan kalau misalnya kita buat 10, dia berlebihan. Jadi
kita bisa menggunakan 9 dan juga 8. Jadi kita bisa menggunakan beberapa alternatif. Maka batas kelas bawahnya 9,5, 8,5, dan 7,5 ini untuk 8. Nah, batas kelas atas pertama, batas kelas bawah kelas ditambah lebar kelas. Jadi ini kita bikin dulu untuk yang kolom pertama ya, karena kita membuat dari 3 alternatif, jadi seperti ini hasilnya. Kemudian ujung kelas pertama adalah sebesar sekian, jadi kita cari dulu masing-masing. Kemudian didapatkanlah alternatif atau didapatkanlah kelas frekuensinya seperti ini. Jadi tadi kita mencari alternatifnya bisa 8, bisa dimulai dengan 9, dan juga bisa dimulai dengan 10. Misalnya kita pilih alternatif nomor 2, kemudian kita lanjutkan. Kita mencari nilai kelas, nilai tengahnya, ada batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Jadi hasilnya 15, kemudian frekuensi kelas pertama itu 3. Sehingga didapatkan seperti ini. Ada nilai kelasnya, kemudian ada batas kelasnya, ada nilai tengah, dan juga frekuensi. Nah, ternyata di dalam frekuensi itu ada yang namanya distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Perbedaannya apa? Kalau relatif itu kita hanya mencari persennya, jadi kita mencari berapa persen dari totalnya, jadi kita hanya mencari perbandingannya. Dia membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Jadi memang mencari rasio persenannya. Kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif. Itu ternyata memiliki 2 macam. Ada yang kurang dari dan lebih dari. Bedanya apa? Nah, nanti kita lanjut. Selanjutnya ini yang kita bahas adalah frekuensi relatif terlebih dahulu. Oke. Untuk mencari frekuensi relatif, kita harus mencari tahu nilai tengahnya dan juga frekuensinya. Jadi kita bisa tahu bahwa jumlahnya 60. Kita mencari frekuensi relatifnya atau persennya, di dalam persen yaitu 3 dibagi 60 dibagi 60 dikali 100%. Itu didapatkanlah hasilnya 5%. Begitu seterusnya sampai di bawah kelas paling bawah. Kemudian ada yang namanya distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini nih menarik nih. Untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita kan tahu nih batas kelasnya adalah 8,5. Karena distribusi frekuensi kumulatif kurang dari berarti yang kita cari adalah kurang dari 8,5. Jadi kita ambil batas kelas paling bawahnya. Kemudian kita lihat bahwa nilai mana sih yang memiliki nilai kurang dari 8,5. Itu karena di dalam data kita, data terbesar itu nilainya 10. Berarti tidak ada yang nilai yang kurang dari 8,5. Sehingga didapatkan frekuensi kumulatif kurang dari itu 0. Kemudian kita cari lagi nih bagian yang kedua. Frekuensi kumulatif kurang dari 21,5. Nilai mana di dalam data yang memiliki nilai di bawah 21,5? Berarti dia ada di kolom 9 sampai 21. Itu ada 3 frekuensinya. Nah, nilai yang kurang dari 34,5. Untuk nilai dari 34,5 ini ada di kelas 9 sampai 21, juga di kelas 22 sampai 34. Sehingga frekuensinya itu ditambahkan. 3 ditambahkan dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 7. Nah, begitu seterusnya. Ditambahkan. Sehingga cara mudahnya untuk mengetahui frekuensi kumulatif kurang dari, jika frekuensi kumulatif kurang dari berarti mulai berawal dari 0. Kemudian mulai dari data pertama. Seterusnya ditambahkan dengan data kedua, ditambahkan dengan data ketiga, ditambahkan data keempat. Jadi ditambahkan sampai data kesekian. Nah itu, dimulai dari 0, pasti diakhiri dengan paling bawah itu banyaknya data. Nah, untuk mencari persen kumulatifnya,
itu kita harus mempersenkan dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, itu kita persenkan juga boleh, tidak dipersenkan juga nggak apa-apa. Tapi biasanya memang dipersenkan karena kita mau melihat sama atau tidak dengan data yang ada. Nah, kemudian kita lanjut, ada frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, berarti bahasa di batas kelas itu nilai mana yang lebih dari 8,5. Karena nilai yang lebih dari 8,5 adalah 9, ada di kelas 9 sampai 21, 22 sampai 34 itu nilainya kan lebih tuh dari 35. Semuanya lebih dari 35. Berarti frekuensi kumulatif lebih dari untuk kelas pertama itu 60. Sedangkan untuk kelas yang kedua, nilai yang lebih dari 21,5. Berarti semua nilainya kecuali kelas yang pertama itu 9 sampai 21 kan tidak memenuhi syarat. Jadi 60 dikurang frekuensi yang ada di 9 sampai 21. Jadi 60 dikurang 3 sehingga didapatkan hasilnya 57. Begitu seterusnya. Nilai yang lebih dari 34 berarti 35 ke atas. Nah, nilai yang tidak memenuhi adalah di kelas 9 sampai 21, 22 sampai 34. Berarti nilai tadi ketika di awal ada 60 totalnya dikurangin dengan 2 frekuensi di kelas sebelumnya. Berarti dikurang kurang 6 jadi dikurang 6 lagi jadi didapatkan hasilnya dikurang 7 jadi didapatkan hasilnya 53. Nah, jika kita bisa menarik cara mudahnya, frekuensi kumulatif lebih dari itu, nilai paling atas atau kelas paling atas itu pasti N-nya sama dengan banyak data. Nilai paling atas itu pasti banyaknya data. Nilai paling bawah pasti 0. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari itu mulai dari N, kemudian di selanjutnya ke bawah itu N dikurang frekuensi pertama. Kemudian selanjutnya N dikurang frekuensi dikurang frekuensi data pertama kelas pertama dan kelas kedua. Nah, jadi makin ke bawah makin dikurang, makin dikurang, makin dikurang sehingga didapatkan hasilnya 0. Kemudian ada persen kumulatifnya. Kita juga harus mempersenkan dalam persen kumulatif. Nah, ini dia. Kita sudah membahas bahwa di dalam distribusi frekuensi maupun distribusi dalam penyajian data itu ada yang namanya pengukuran yang ditampilkan secara grafik maupun diagram. Nah, untuk yang ini ditampilkan di dalam bentuk histogram. Untuk bentuk histogram dan poligon ini jika dibuat di sumbunya itu ada sumbu nilai dan ada sumbu frekuensi sehingga kita bisa melihat pergerakan dari nilai tersebut dan nilai mana yang memiliki nilai paling tinggi sampai nilai terendah. Nah, ada dua hal lagi, dua bentuk kurva yang dibuat atau dua bentuk diagram yang bisa digambarkan dari frekuensi kumulatif itu ada namanya ogive yang terbuat dari kumulatif kurang dari. Nah, untuk ogive kumulatif kurang dari karena tadi frekuensi ogive-nya frekuensi kumulatifnya itu dimulai dari 0 kemudian diakhiri dengan n-nya banyaknya data, berarti ogive frekuensi kumulatif kurang dari ini semakin banyaknya data dia semakin meningkat. Berbanding terbalik dengan ogive kumulatif lebih dari. Nah, kalau ogive kumulatif lebih dari, dia karena yang pertama datanya itu bernilai 60 dan yang terakhir datanya bernilai 0, berarti semakin lama atau semakin banyaknya data, dia semakin menurun. Jadi begitu. Jika dibuat penyatuan akan terlihat seperti ini. Jadi ada
kurva naik dan juga kurva turun atau kurva positif dan juga kurva negatifnya. Nah, ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan untuk mengasah lagi kemampuan kita. Di sini ada nilai soal ujian statistika untuk 80 orang. Kemudian silahkan kalian buat distribusi tabel frekuensinya berdasarkan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan. Dan kemudian jangan lupa untuk membuat histogram dan poligonnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bisa diberi kemudahan dan juga kekuatan untuk menjalani hari-hari dan jangan lupa untuk tersenyum. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, jika ada salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.